Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Anak-anakku yang kucintai dan kusayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di hari ini, hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020. Insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran fikih atau mungkin murojaah, karena pelajaran ini sudah pernah kita pelajari dulu di kelas. Nggak apa-apa, kita murojaah sebentar, yaitu pelajaran yang berkaitan tentang sholat tarawih. Coba kalian buka bukunya sholat tarawih halaman 89. Insya Allah kita akan menyambut bulan Ramadan yang beberapa hari ke depan. Maka untuk itu kita perlu mengetahui tentang amalan-amalan yang disunahkan atau yang disyariatkan kita kerjakan di bulan Ramadan. Salah satunya adalah sholat tarawih. Nah, oleh karena itu kita akan mulai dari yang pertama, pengertian dari salat tarawih. Salat tarawih adalah salat yang sunnah yang dikerjakan setelah salat isya pada bulan Ramadan. Pak Guru ulang lagi. Salat tarawih adalah salat sunnah yang dikerjakan setelah salat isya pada bulan Ramadan. Tarawih itu secara bahasa dari kata tarawih. Tarawih artinya istirahat. Kenapa dinamakan demikian? Karena pada zaman Rasulullah SAW setiap 4 rakaat itu istirahat dari salat yang Rasulullah SAW kerjakan bersama para sahabatnya secara berjamaah di bulan Ramadan, salat tarawih. Karena begitu lama Rasulullah SAW mengerjakannya. Kalian bayangkan, 1 rakaat saja Rasulullah SAW dalam salatnya biasa membaca surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, surat An-Nisa. Dan pernah Rasulullah SAW melaksanakan salat tarawih ini dari awal malam sampai akhir malam, yaitu di 1/10 malam terakhir bulan Ramadan. Sampai sahabat mengira hampir-hampir tidak mendapati makan sahur. Itulah salat Rasulullah SAW yang sangat panjang yang dilakukan di bulan Ramadan. Salat tarawih. Nah, salat tarawih ini hukumnya sunnah, yaitu sunnah kita kerjakan, dan jika kita tidak mengerjakannya maka kita tidak berdosa. Akan tetapi kita tidak mendapatkan keutamaan dari mengerjakan salat tarawih. Apa keutamaannya? Yaitu dalam riwayat hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, kana Rasulullah yuragibu fi qiyami Ramadan ghairu ayya murafihi bi azimatin fayaqul man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Rasulullah SAW menganjurkan salat tarawih tanpa mewajibkannya. Beliau bersabda, barang siapa salat pada malam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap ridha Allah, niscaya dosa-dosanya yang lalu akan diampunkan oleh Allah SWT. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dari kalimat ini berisi hanya anjuran, yaitu barang siapa salat pada malam bulan Ramadan. Artinya Rasulullah memberikan anjuran atau disukainya mengerjakan amalan tersebut. Hal ini tidak menunjukkan kepada wajibnya amalan salat tarawih yang dilakukan, karena tidak ada yang menunjukkan perintah dalam salat ini. Hanya Rasulullah menganjurkan, disyaratkan dengan mustahab, disukai. Nah, anak-anakku sekalian yang kucintai dan kusayangi karena Allah SWT, di sini kita tentu rugi apabila kita tidak mengerjakan salat tarawih, karena Allah menjanjikan kepada kita yaitu pengampunan dosa-dosa yang telah lalu. Maka hendaklah
kita mengerjakannya demi mendapatkan keutamaan yang telah dijanjikan oleh Allah melalui lisan Rasulullah SAW. Pembahasan berikutnya adalah rakaat salat tarawih. Berapakah rakaat salat tarawih itu? Nah, di sini para ulama berbeda pendapat banyak sekali. Mereka berpendapat dengan hadis-hadis yang secara umum dikatakan bahwa as-salatul lail masna masna, salat malam itu dua-dua. Dimasukkan di sini adalah tarawih juga salat malam, termasuk salat malam. Maka di sini dikatakan tidak dibatasi jumlah rakaat. Ada sebagian ulama berpandangan seperti itu. Seperti ulama-ulama yang seperti Imam Hanafi, beliau bahkan sampai sholat 46 rakaat, sangat banyak sekali, masya Allah. Adapun yang kebanyakan di negeri kita melakukannya 23 rakaat. Ini yang diambil oleh pendapat oleh Imam Syafi'i. Nah, adapun kita kembali kepada perkataan Aisyah, yaitu Aisyah pernah selalu bersama Rasulullah SAW di rumahnya, dan Aisyah menyaksikan bagaimana Rasulullah SAW sholat di rumahnya, yaitu annan nabiyya maka yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyara raka'atan. Nabi tidaklah mengerjakan salat malam lebih dari 11 rakaat, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, berdasarkan hadis di atas, maka inilah pendapat yang terkuat insyaallah taala. Maka salat tarawih itu dikerjakan 11 rakaat, yaitu 8 rakaat salat malamnya, tarawihnya, dan 3 rakaatnya salat witir. Jadi 11 rakaat. Nah, yang manapun itu yang orang kerjakan adalah yang terbaik baginya adalah mengerjakan yang rakaatnya sedikit 11 rakaat. Yang penting salatnya itu khusyuk, tidak banyak rakaat, tetapi mereka mengerjakannya dengan berburu-buru. Tentu tidak baik yang seperti ini. Lebih baik mengerjakan rakaat yang sedikit, akan tetapi kita mengerjakannya dengan khusyuk. Kemudian waktu dan tata cara salat tarawih. Salat tarawih dapat dilakukan pada awal malam, yaitu ketika selesai dari salat Isya. Lalu bisa juga setelah salat tarawih dapat dilakukan pada awal malam, yaitu setelah salat Isya. Bisa juga pada pertengahan malam sekitar jam 1 malam, dari jam 11 sampai jam 2 malam, itu pertengahan malam. Adapun waktu yang paling utama adalah pada sepertiga malam terakhir, yaitu sekitar jam 2 sampai azan subuh. Nah, inilah waktu yang terbaik kita melakukan salat tarawih, karena Rabbuna yanzilu minas sama fi sulusil minal lail, yaitu Tuhan kita selalu setiap harinya turun ke langit dunia itu di sepertiga malam yang terakhir. Karena Rasulullah pun dalam hadis tersebut melanjutkan, barang siapa yang meminta maka kata Allah SWT akan Allah penuhi permintaannya, dan barang siapa yang berdoa akan Allah kabulkan, dan barang siapa yang mohon ampun akan Allah ampunkan. Itulah keutamaan kita mengerjakannya di akhir malam, salat tarawih. Dan salat tarawih ini kita lakukan secara berjamaah yang lebih utama, namun salat sendiri-sendiri juga diperbolehkan. Akan tapi dia tidak mendapatkan keutamaan salat berjamaah. Apa keutamaannya? Yaitu pengampunan dosa yang telah lalu, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man qama ma'al imam imanan mahtisaban ghufiralahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang salat bersama imam, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Anak-anakku sekalian yang kucintai dan kusayangi karena Allah SWT. Kemudian di sini bacaan salat tarawih. Dalam salat tarawih tidak ditentukan bacaan apapun yang mudah bagi kita dalam Al-Quran yang kita hafal, maka kita baca.
sebagaimana Allah SWT telah berfirman pada Nabi-Nya SAW, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah segala yang mudah bagi kamu dari Al-Qur'an. Artinya apa yang kita hafal dari Al-Qur'an maka kita baca saja. Kemudian yang terakhir adalah anakku sekalian, keutamaan salat tarawih yang tadi sudah Bapak jelaskan, bahwa salat tarawih kalau kita kerjakan dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian anakku sekalian, semoga anak-anakku dapat memahaminya. Anakku sekalian, karena soal yang kemarin sudah dikerjakan, cukup sampai di sini aja. Jadi tidak ada latihan. Kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.